Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yashaa'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Wallahu a'lam bimuradihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah taklim subuh, kuliah subuh rahimakumullah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sesepuh dan bini sepuh yang alhamdulillah nampak hadir pada kesempatan pagi yang mulia ini, yaitu ada Haji Ngaji Liman, Bapak Haji Masdi dan Bapak Haji Asim, para bapak-bapak, bapak-bapak haji dan ibu-ibu serta ibu-ibu hajah, hadirin wal hadirat, jamaah kuliah subuh Masjid Jami Darut Taqwa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tasarrufun ni'am, menjalankan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat sehat walafiat. Tentu rasa syukur kita kepada Allah merupakan salah satu bentuk penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan kita nikmat sehat, dan dengan nikmat sehat itu kita gunakan untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan thalabul ilmi. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kajian tafsir surah Yasin karangan Al-Imam Hamamizadah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Kemarin kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menafkahkan sebagian dari hartanya, dan yang diperintahkannya bukan orang yang beragama Islam, melainkan mereka yang notabene agamanya non-muslim. Karena pada hakikatnya semua agama di Indonesia itu tujuan
akhir dari agama mereka adalah menebar kebaikan, memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama. Tidak ada dari agama yang ada di Indonesia yang memiliki tujuan berlawanan, baik itu agama Buddha, Kristen, Hindu, Katolik, Protestan dan sebagainya. Pada hakikatnya setiap agama, semua agama itu mengajak kepada sebuah kebaikan dan memberikan manfaat kepada sesama dalam hal sosial. Tapi dalam hal ibadah, dalam hal tauhid dan kepercayaan, kita dengan mereka itu yang membedakan. Maka tidak aneh kalau umpama banyak agama non-muslim yang peduli dengan Islam, banyak agama non-muslim yang memberikan uluran tangannya buat orang-orang Islam, baik berupa makanan, beras, pakaian dan sebagainya, pengobatan gratis. Mereka berikan. Kenapa? Karena memang semua agama menuju kepada sebuah manfaat dan maslahat untuk sesama. Jadi yang membedakannya hanya dalam hal menyembah tauhid kepada Allah. Nah, makanya dalam surat Yasin itu kemarin kata Allah, anfiqu mimma razaqakum, wahai orang-orang kafir Yahudi Bani Israil, infakkanlah oleh kamu mimma terhadap harta razaqakumullah yang Allah telah berikan rezeki kepadamu. Lalu dijawab oleh orang kafir, idza qila lil kufar, ya ini ketika dikatakan kepada orang kafir, anfiqu, maka nafkahkanlah mimma a'takum, apa yang telah diberikan Allah kepadamu, min fadlih, daripada kemuliaannya. Qala, kemudian mereka orang-orang kafir menjawab, alladzina kafaru, yaitu orang kafir menjawab. Apa jawaban mereka? Amanu anut'imu man law yasha'allahu at'am. Apakah kami akan memberi makan? Anut'imu ay anurziku, apakah kami akan memberikan rezeki man kepada orang-orang yasha, lau yasha'u, seandainya menghendaki sapa Allah at'amah, untuk memberi makan itu man. Jadi kata orang kafir ketika disuruh memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang ibadah kepada Allah, kata mereka, apakah kami akan memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentu dia akan memberi makan. Jadi bahasa ditanya, kenapa saya disuruh ngasih makan mereka? Bukankah dia punya Tuhan? Kalau emang Allah itu menghendaki kepada orang untuk memberi makan, ya kasih aja Allah itu yang memberi makan kepada kita, bukan nyuruh saya, gitu bahasanya. Wadhalika, maka hal tersebut, annal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, li kufari Makkah, kepada orang kafir Mekah, anfiqu 'alal masakin, hendaklah kamu menafkahkan sebagian hartamu 'alal masakin, terhadap orang-orang miskin, mimma, dari sebagian harta, rohibtum, apa yang kamu suka, min amwalikum, daripada harta-hartamu. Tafsirannya bahwa orang mukmin itu berkata kepada orang kafir Mekah, anfiqu 'alal masakin mimma rohibtum, wahai orang kafir Mekah, infakkanlah sebagian hartamu kepada orang miskin, mimma rohibtum min amwalikum, dari harta yang kamu paling suka. Jangankan orang yang kafir, orang yang agama Islam aja susah, berat kalau harus menyumbangkan, menginfakkan, merelakan barang yang dicintainya untuk disedekahkan.
Tapi ayat ini mengajarkan kepada orang kafir suruh sedekah. Janganlah orang kafir, kita aja nih kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Bahwa kita ini mensedekahkan harta yang kita paling sayangi. Itu adalah tingkatan level bersedekah tingkat tinggi. Bisa apa enggak kita kayak begitu? Ini rada-rada berat. Contoh, janganlah jauh-jauh dah. Jangan jauh-jauh. Saya umpama dapat kain THR dari bos, mereknya BHS. Kan nemen, harganya mahal. Sanggup BHS yang udah dikasih orang, saya kasih orang lagi, itu berat. Ya nggak jauh, artinya berkaca pada diri saya yang dikasih THR BHS, bapak juga umpama dikasih baju koko mereknya Almia, udah begitu sedang pas, mana belum dipakai, dikasih ke orang, berat apa enggak berat, tapi itu level paling tinggi. Beda lagi kalau kita ngasih. Ini kita sengaja ngasih nih, kita punya duit banyak, boleh kita beliin. Pak Haji Masdi duitnya banyak, dikasih, dia mau ngasih orang, itu mah levelnya rendah. Dalam arti bukan yang dia senengin, gue beli kok dikasihin. Umpama nyetok kain BHS 5 dibagiin satu-satu, itu memang dia kasih. Beda sama orang yang dikasih kemudian dia masih sayang. Itu makanya ada cerita Ustadz, dia ceramah begini, sedekahlah dengan harta mimma tuhibbun, dari apa yang kamu paling senengin. Itu Ustadz cerita, ngomongnya dia lagi ceramah, ada istrinya ikut ngaji. Kata lakinya Ustadz, sedekahlah dengan harta yang paling kamu senengin, dan itulah level tertinggi. Itu lakinya habis dapat kain PHS baru dipakai sekali doang, itu ceramah pagi-pagi, pengajian pagi, dia ngebahas tentang sedekah itu. Pas begitu siang dia istirahat, itu suaminya istirahat, ada orang mau minjem kain di masjid, semuli bumbu di masjid gak ada kain, saya mau sholat, ini mana celana saya kotor. Itu sama istrinya Ustadz dikasih kain BHS yang didemenin. Rupanya sebelum dipakai alhamdulillah dapet kain BHS dari Haji Masdi, senang banget ya, boro-boro kan bahasanya kan Ustadz boro-boro beli kain yang merek BHS, kain atas juga udah alhamdulillah, seneng. Bininya tahu, lakinya senang banget. Ada orang minjem kain dikasih itu kain BHS. Begitu dikasih, kata bininya, udah bang, gak usah dipulangi, bawa aja buat ntar lebaran. Lakinya bangun mau sembahyang asar jam 2:15, nanyain kain tadi mana, dikasih orang. Kenapa dikasih orang? Mana gua baru pakai sekali. Coy, kagak bakal dikasih lagi, bakal dimati, orang dikasih sekali doang. Mana kata lakinya? Makanya agak cuma ada sewa, malah kain satu-satunya mereknya PHS baru dipakai sekali. Saya pakai dikasih orang. Apa kata bininya? Kan tadi katanya kalau misalnya sedekah itu mesti barang yang kita sukai. Kan bukan yang senang banget sama kain yang saya kasih orang. Kata lakinya, itu mah buat sama orang lain doang, kalau buat kita jangan. Bisa begitu. Buat orang lain, ya makanya kan orang yang ngomong kayak begini ini berat sebenarnya. Kan kata Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Jangan cuma bisa ngomong doang, tapi praktekin. Tuh. Jadi orang kafir nyuruh ngasih makan, orang mukmin ke orang kafir Mekah suruh ngasih makan, ya berat. Ya jangankan orang kafir, kita aja yang Islam berat. Anu ta'imu man law yasha'u ta'ama. Kemudian apa jawaban orang-orang kafir? Qala, maka berkata orang kafir, anurziku man law yasha'u Allahu razaqah. Apakah aku
ini akan memberikan rezeki man kepada orang law yasha'ullah, kalau seandainya Allah itu menghendaki, razaqahu, maka akan memberikan rezeki Allah kepada itu orang, walam yarzuqhu, dan tidak memberikan rezeki kepada orang ma'a qudratihi, melainkan dengan qudrahnya. Fanahnu, maka kami, kata orang-orang kafir Mekah, nuwafiqu masyiatallah ta'ala wala nut'am, kami tidak akan memberikan makan man lam yat'amhu, kepada orang yang Allah saja tidak kasih makan. Wahada, maka hal ini mimma yatamassaku, yang dipegang bihi, alasan itu al-bukhala, orang-orang kikir, pelit, medit, merepet jahe, buntut kasir 7 meter jadi musik. Nah, jadi kata Allah, kata orang kafir, saya nggak bakal kasih makan terhadap orang yang Allah aja nggak mau ngasih makan sama dia. Harusnya kan itu tugasnya Allah ngasih makan kepada orang yang iman kepada Allah. Ngapa saya disuruh ngasih makan? Gitu jawabannya orang-orang kafir. Dan itu juga yang dipakai apa orang-orang yang pelit, al-bukhala, tangannya ngepel, yaquluna la tu'ti. Apa kata orang yang kikir, yang pelit, medit, merepet jahe, buntut kasir 7 meter, la tu'ti, maka saya ini gak bakal ngasih. Man harramahu, kepada orang yang Allah juga nggak ngasih rizqahu, terhadap rezekinya. Berarti sekarang ketemu Pak dalilnya orang pelit. Apa? Kata orang pelit, saya nggak bakal kasih duit sama orang yang Allah aja nggak ngasih dia. Seharusnya kan Allah itu kan maha ghani, ya kita lah sama Allah, bukan sama saya. Ternyata dalil orang pelit gitu. Dalil orang pelit ternyata ada di sini. Pelit, merepet jahe, nggak pernah. Kalau di dalam pergaulan orang-orang merokok, dia mau bawa rokok 1 doang. Sebenarnya bilang kepada rokok doang 1. Ngobrol lama, ada lagi 1. Rupanya di kantong nih Pak. Rokok tidur sih. Rokok jadi kantong. Kalau kita mau enggak rokok, sama rokoknya bahkan koreknya, sama digelar begitu aja. Jadi kalau di pesantren rokok diabur itu ya dilepas gitu deh. Rokok kalau diabur habis, kalau kambing diabur gemuk gitu. Rokok kalau dilepas dari kantong itu mana habis. Tapi kalau kambing dilepasin di padang rumput pasti gemuk gitu Mas. Ini mau nggak kulit di kantongnya aja menjadi 1. Ini kalau kita punya rokok dikeluarin semua. Ini ternyata jawabannya ada di sini. Nih, bener saya ngomong apa adanya, bukan kata saya ini. Di dalam tafsir Yasin, kalau nggak percaya tanya ustaz yang lain. Kalau ustaz itu malah nyindir gua, dan saya bukan kayak gitu. Emang ada nih, wahada, maka itu mimma yatamassaku, hal itulah yatamassaku yang dipegang teguh. Yang dipegang teguh argumennya, alasannya bi al-bukhala, yang dipegang teguh sama orang-orang yang pelit. Yaquluna, mereka itu orang-orang yang pelit berkata, la tu'ti, saya nggak bakal ngasih duit, nggak bakal ngasih apa-apa. Man harramallah, yang Allah aja nggak ngasih kepada mereka rizqahu, atas rezekinya. Jadi ngapain gua ngasih ke dia? Allah aja nggak ngasih, itu mestinya Allah yang ngasih ke dia. Berarti emang jelek lu nasibnya. Udah, gua nggak ngasih duit gitu. Itu jawaban orang-orang pelit. Beda lagi sama alasan si Korun. Korun sama, Korun itu pelit Pak. Korun pelit tapi alasannya bukan begini. Kalau Korun alasannya adalah ini, bahwa harta yang saya dapat itu hasil jerih payah saya, hasil kerja keras kepintaran saya. Ente nggak ada ikut campur. Itu
jawaban qalu. Wa za'muhum, dan mereka beranggapan hadza batil, ini adalah hal yang sesat. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala aghna, memperkaya ba'da khalqi, sebagian makhluk, wa afqara, dan memberikan miskin ba'dahum, sebagian makhluk, ibtilaan, sebagai ujian. Ya kan benar? Jadi begini anggapan mereka orang-orang pelit, ini gak masuk di akal. Allah itu memberikan kekayaan kepada sebagian orang, diberikan cukup dalam kehidupannya, memang sudah takdir, termasuk saya, kata si pelit ini. Wa afqara, dan Allah memberikan fakir, memberikan hidupnya pas-pasan, ba'dahum, atas sebagian mereka, ibtila, sebagai cobaan, sebagai ujian. Sekarang memang untuk ujian ente, gua nggak mau ngasih duit. Ujian ente ditetapkan oleh Allah sebagai orang miskin, sebagai orang yang miskin, udah tinggal diterima aja itu dia. Itu kata orang beli, sangkaan mereka, anggapan mereka. Famana, maka mencegah Allah dunia, untuk mendapatkan dunia, minal fakir, dari orang fakir. La bukhlan, bukan karena pelit kepadanya. Wa amara, maka memerintah Allah al-ghaniyya, kepada orang yang kaya, bil infaq, untuk menginfakkan. La lihajatihi, karena tidak butuh ilamani, terhadap hartanya. Bal liya berua, akan tetapi Allah itu menguji al-ghaniyya, orang-orang yang kaya, bil fakir, kepada orang-orang yang fakir, fima, terhadap harta fardhu yang telah dipadukan atau diwajibkan lahu, bagi itu si goni atau si kaya, minal infaq, untuk diinfakkan. La i'tirada li ahadin, tidak ada tujuan lain, fi masyiatillah, terhadap kehendak Allah, wa hukmihi, dan ketetapan Allah, fi khalqihi, pada makhluk. Jadi Allah mencegah duniawi dari orang fakir bukan karena pelit kepadanya, dan Allah telah memerintahkan orang kaya untuk berinfak bukan karena Allah butuh kepada harta orang kaya itu, akan tetapi untuk menguji orang kaya dengan orang fakir terhadap hal yang telah diwajibkan baginya untuk berinfak. Tidak ada yang bisa protes bagi seorang pun dalam kehendak Allah dan ketetapannya. Jadi Allah itu nggak ngasih kekayaan kepada semua orang, bukan artian Allah itu beli. Kadang kita mendengar saudara kita, kenapa kok Allah itu nggak adil bahasanya? Kata orang ini yang fakir, dia sholat kemudian dia, ya Allah, kenapa engkau itu nggak adil? Kenapa saya ditakdirkan menjadi orang susah, menjadi orang yang serba kekurangan dalam kurung fakir, sedangkan engkau katanya maha ghani? Kenapa ya Allah? Apa kata Allah? Bukan Allah beli, tetapi Allah memberikan ujian kepada mereka, orang-orang yang kaya. Untuk apa? Untuk membantu orang yang fakir miskin. Tapi kalau misalkan semua kaya semua, repot Pak. Repot apa enggak? Repot. Ini adalah kekuasaan Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini nggak bisa dihindari. Coba kalau kita mau balik kepada ayat yang beberapa minggu lalu, Allah itu menciptakan pasangan. Jadi nggak usah ngeluh kepada Allah. Allah nggak adil. Allah itu katanya kaya. Kenapa saya dikatakan begini? Enggak. Kenapa? Allah menciptakan pasangan. Ada perempuan, ada laki, ada orang kaya, ada orang fakir. Ya memang Al-Quran begitu kok. Lil fuqara, Al-Quran yang mengajarkan, yang menginformasikan bahwa ada yang disebut ghani, orang kaya, ada yang disebut fakir. Ya memang sudah pasangan hidup. Jadi tinggal dinikmati. Tapi kalau semuanya kaya semua, nggak ada orang susah,
ribet di orang, nggak ada yang bisa disuruh, nggak ada yang mau kerja, habis kaya semua, bingung, semuanya pengen jadi bos, ribet, siapa mau disuruh, semuanya pengen jadi atasan, siapa yang jadi bawahan. Makanya ayat yang beberapa minggu kita lagi bahas, Allah itu menciptakan berpasang-pasangan, ada yang fakir, ada yang agnia, ada yang atasan, ada yang bawahan. Kalau ditakdirkan atasan nyuruh kepada bawahan, ya bawahan harus nurut, jangan banyak komentar. Namanya bawahan, apa kata atasan. Itu jadi benar ayat Al-Quran itu dalam tafsir di surat Yasin yang ayat sebelumnya bahwa Allah itu menciptakan berpasangan. Jadi dijawab oleh Allah, bukan aku ini beli, enggak bikin orang kaya semua, enggak. Allah sanggup memberikan orang kaya semua, tapi itu bukan kehidupan. Kenapa? Dalam ayat lain Allah menciptakan manusia atau Allah menciptakan makhluk itu berpasangan. Di ujung ayatnya Allah menyatakan in antum illa fil dhalalin mubin. In antum, sesungguhnya mereka itu illa fil dhalalin mubin, ada dalam kesesatan yang nyata. Siapa? Yaitu orang-orang kafir yang tidak mau berinfak, nggak mau membantu orang-orang dan memberikan makan. Tegasnya atau yakni yaqulu, berkata al-kufar, orang-orang kafir, lil mukminin, kepada orang mukmin, ma antum illa fi khata'i fi ittiba'i Muhammad. Ma antum illa fi khata', tidaklah kalian kecuali berada dalam kesalahan, fi ittiba'i Muhammad, karena engkau itu ngikutin ajarannya Nabi Muhammad, wa tarki ma nahnu fi, dan meninggalkan ajaran kami. Dari dia dongan cilu bagi ngikut-ngikut Muhammad, jadi lu susah gitu. Kata orang kafir tafsiran di sini, donganan lu ngapa pakai ngikut Muhammad, jadi lu hidupnya susah. Ngapa lu pakai megang agama Islam, orang Islam mah susah semua, jarang yang kaya, sekalipun ada yang kaya pelit, ngedit melepet jahe, gak pernah ngasih bujut kasih. Tuh disalahin orang kafir. Apa kata dia? Ma antum illa fi khata'i fi ittiba'i Muhammad, tidaklah kamu itu salah dalam ikuti Nabi Muhammad. Nah, itu bahasanya kalau bahasa orang pulau, dongan lu pakai ikut meluk agama Islam, jadi susah. Coba kalau ada perempuan di Kristen, apa nggak ada yang susah, yang kelihatan, padahal banyak yang susah. Kalau mau Kristen ini semua pada punya mobil, bahkan jumlah keluarganya 5, mobilnya 5, sampai nggak muat di parkiran, sampai nggak muat di parkiran depannya, parkir di depan rumah enak. Itu kesalahan disalahin. Udah mati udah megang agama Islam, udah pindah kembali, itu bujukan dari orang agama lain umpama. Dan watarki manah mubihi, dan engkau meninggalkan agama nenek moyang. Berarti zaman dulu ini sudah terjadi. Ketika orang yang memeluk agama Islam ya rata-rata susah. Di zaman dulu zaman Nabi, sahabat itu kan zaman Nabi susah. Bahkan ada sahabat yang kita sering dengar apa yang disampaikan oleh penceramah yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu sahabat yang susah, minta doa sama Nabi supaya menjadi orang kaya. Kata Nabi, sembahyang Sa'labah nggak kelihatan, tiap assalamualaikum pergi. Kemana Sa'labah? Pulang ya Rasul. Kenapa? Bergantian kainnya sama bininya. Sampai kain satu-satunya Pak. Sa'labah itu kisahnya. Oh begitu dia. Akhirnya dipanggil, kenapa Sa'labah tiap salam pulang? Saya gantian kain sama bini saya ke masjid, bini saya telanjang ya Rasul. Terus ya nggak bisa sholat, mungkin saya pulang.
Kalau udah ini udah kantong ditanya sama engkau ya Rasul, coba doain saya dan jadi orang kaya gitu. Apa kata Nabi? Udah nggak usah, begini aja. Qalilu kathra syukruhu wa kathiru. Sedikitnya kamu bersyukur, banyaknya kamu bisa jadi kubur. Udah nggak usah. Besoknya ditanya lagi, ya Rasul, nggak kuat hidup miskin, mana kalian nggak punya. Udah itu aja udah. Nikmatin aja. Tetap 2 kali nggak ngerti, ketiga kali udah ya berdoain apa kata Rasul, Allahumma rizqhu ya sahabat. Ya Allah berikan rezeki kepada sahabat yang namanya Rasul, ya doanya dijawab. Ya udahlah kalau begitu dikasihlah anak kambing 2. Ya kan kisahnya begitu. Kambing kasih kambing dari sepasang menjadi ribuan pasang. Akhirnya sembahyang ada, Jumat yang enggak, sembahyangnya setahun sekali, fitri apa. Akhirnya menjadi kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Itu sahabat. Nah, jadi ketika itu banyak orang yang miskin karena memegang agama Islam. Watar gimana nubi karena engkau meninggalkan agama nenek moyang al-asal, tetapi ada pendapat yang lebih sahih. In antum illa fi dhalalin mubin, makna tafsiran in antum illa fi dhalalin mubin khitabun, sebuah titah Allah min tarafillahi ta'ala lil kufar, titah Allah kepada orang-orang kafir, ka'annahu yaqulu ayyuhal kufar, kayak orang-orang kafir. Kata Allah begini, in antum illa fi dhalalin mubin, sungguh kamu itu ada dalam kesesatan yang nyata. Jadi yang dimaksud kesesatan nyata itu mereka orang kafir yang tidak mau memeluk agama Islam, iman kepada Nabi Muhammad, itu mereka in antum illa fi dhalalin mubin, ada dalam kesesatan yang nyata. Wa taquluna, dan dikatakan lagi kepada mereka kalaman, sebuah ucapan, hatta la ta'tus sadaqah, yang tidak mau memberikan sedekah lil masakin kepada orang miskin, wa ta'tunal hujjah, dan juga inilah yang menjadikan mereka pendapat argumentasi, am alimtum, apakah kamu mengetahui ma yatrubuna minkum fi dhahiri laisa talaban fi haqiqah minkum bal yatrubuni li annal mala, karena sungguhnya harta alladzi kana fi aydikum, ada di tangan mereka, huwa mali, adalah hartaku, kata Allah. Wa antum, dan engkau abidun, hambaku, wal abdu, dan hamba, wa ma yamlikuhu, apa yang dimiliki si hamba, di maulahu, milik tuannya, yaitu Allah. Jadi orang itu diberikan makan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, disuruh ngasih infak kepada orang miskin, baik itu berupa uang atau berupa makan. Falamma qala, maka tatkala orang beriman berkata kepada orang kafir, la tu'minuna billah, tidak beriman kamu kepada Allah, wala tu'tuna shadaqah, dan tidak memberikan sedekah lil fuqara, kepada orang fakir, wal masakin, dan orang miskin, fa kaifa yasiru, maka bagaimana jadinya halukum, keadaan kamu yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Fa bi ayyi jawabin, kira-kira mau menjawab apa, tulisuna min umuril akhirah, dari bebasnya kamu perkara akhirat, wal adab, dan siksa. Jadi kenapa rezeki yang Allah berikan kamu nggak kasih makan kepada tetanggamu? Itu bahkan di dalam ayat lain Allah itu pernah nanya kepada orang yang nanti masuk neraka Sakor. Jadi ada neraka yang namanya neraka Sakor. Kata Allah, ma salakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Qalu, maka itu penduduk ahli neraka Sakor menjawab, kata Allah, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Qalu, penduduk neraka Sakor menjawab, lam naku minal musalli, lam naku minal musalli, ada kami ini orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu tempatnya di neraka Sakor banyak. Tempatnya di neraka Sakor.
Di dalam kuburnya orang yang ninggalin sholat, di dalam kitab Irsyadul Ibad, siap-siap dipacok sama ular yang namanya ular Sujaul Aqra. Orang yang ninggalin sholat tanpa ada elat hukum yang jelas, maka dia siap-siap di kuburannya bakal dipacok sama ular yang namanya ular Sujaul Aqra. Ntar di akhirat dimasukin ke neraka, namanya neraka Sakor. Sebabnya apa? Ninggalin sholat dengan sengaja, nggak ada elat hukumnya. Makanya jangan dilalain sholat. Itu pertama. Apalagi alasan yang kedua, kamu bisa masuk neraka Sakor? Enggak, saya mah alhamdulillah sholat mah betul. Apalagi saya mah sering ke masjid. Walam naku nut'imul masakin. Walam naku nut'imul masakin. Yang kedua, sebab saya masuk neraka Sakor, saya enggak ngasih makan orang miskin. Jadi penting ini. Jadi kalau ada orang miskin kasih makan supaya enggak masuk neraka Sakor. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kata Allah, orang yang tinggal di neraka Sakor itu cuma dua. Satu, dia nggak pernah sholat, ninggalin sholat dengan gampang. Dan yang kedua, nggak ngasih makan orang miskin. Itu yang menyebabkan masuk neraka Sakor. Umrohnya mah tiap bulan ke Mekah, umrohnya mah berkali-kali, bahkan lebih dari 2-3 kali. Umrohnya mah jangankan anaknya yang dewasa, bocahnya yang masih TK juga diajak umrohnya. Tapi di pinggir rumahnya ada janda yang kelaparan, ada orang miskin yang kelaparan, ada orang fakir miskin yang siang ini makan besok belum tentu. Itu orang yang umrohnya bolak-balik, bahkan keluarganya sampai di bawah, yakin umrohnya itu tidak bagus. Kenapa? Tetangganya masih butuh, tetangganya dia nggak perhatiin, percis apalagi sampai nempel sama rumahnya. Tetangganya apa? Akhirnya kata tetangganya lagi ya umroh doang bolak-balik, pelitnya 17 setan. Gua ini seumur-umur berdepetan sama dia, kali itu dikasih barang mau lebaran dikasih semur daging kagak pernah, cuma baunya doang nyampe di sono. Ini mah jauh. Umrohnya doang bolak-balik kata tetangganya, pelitnya 17 setan. Mungkin bawa kali Tuhan teh, emang apa iya umroh mah bolak-balik, anaknya diajak, yang kecil, yang gede, pokoknya masih TK di bawah. Gini ya nama tetangganya, pelitnya udah bila kali lebaran setahun sekali ngasih daging rada-rada gedean mah 2 kilo disemurin ke tetangga, namanya tetangga deket. Kagak, ini mah cuma baunya doang, semurnya doang. Masya Allah. Ini jadi omongan. Soalnya kalau di pulau sih enggak, pulau mah insya Allah orang kayanya pada dermawan, sebagian lagi itu. Jadi jangan sampai umroh bolak-balik walaupun kunutimu masakin miskin, dia tidak memberikan makan orang miskin. Ibu bapak rahimahumullah, maka kata orang mukmin itu harta yang dititipi nanti bagaimana di akhirat. Kan nanya tuh, maka bagaimana di akhirat? Faqala al-kufar, maka kafir itu punya jawabannya. Fi jawabil mukminin, atas pertanyaan orang mukmin. Gitu. Jadi kata orang mukmin, lu itu harta banyak-banyak, kita di akhirat bagaimana? Kata orang kafir punya jawaban. Apa jawabannya? Faqala kufar fi jawabil mukminin, kita bahas esok hari bagaimana jawaban orang kafir, jawaban orang kaya, jawaban orang yang hidup di dunia yang enak tentang pertanyaan orang mukmin. Entar dulu bagaimana di akhirat tentang harta yang Allah titipkan kepada kita. Para kafir sudah punya jawaban dan itu tertera dalam surat Yasin. Bagaimana jawabannya? Insya Allah kita lanjutkan hari esok pada waktu dan jam yang berbeda. Itu saja barangkali Bapak-bapak hadirin yang mudah-mudahan ada manfaatnya.
doa mati subhanallah